Bagian pertama, konsepsi formal substansif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Ijtihad itu yaitu pemikiran para ulama. Kemudian kita akan membahas tentang substansi hukum Islam. Pandangan pertama ada pada Joseph Sachs tentang hukum Islam. Inti pemikirannya adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif, sebagian hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Pendapat senada ini diungkapkan juga oleh Juhaya S. Praja bahwa penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan aqaid maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis amaliyah dan juga akhlak. Istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum yang berkenaan dengan masalah akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Hal ini ditunjukkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 22 yang artinya agar mereka memperdalam pengetahuan dalam urusan agama. Pengertian fikih sebagaimana tersebut tampaknya masih dipergunakan sampai pertengahan abad kedua Hijriah. Setelah melalui waktu yang panjang, masa-masa perkembangan formatifnya, pada abad kedua Hijriah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan, sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Sejak saat itulah berkembang istilah fikih menurut ahli usul dan ahli fikih fuqaha. Sedangkan dengan pendapat-pendapat di atas, apakah terjadi mata rantai antara fikih dengan syariah? Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial dan seluruh ajaran Islam meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum, sementara fikih merupakan supaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Berdasarkan uraian-uraian ini, tampaknya pemikatan hukum Islam yang dikaji Sachs jauh dari dimensi teologis. Ia hanya bersifat yudisial semata, sehingga Sachs berkesimpulan bahwa hukum Islam dimulai pada akhir pemerintahan Umayyah dalam pengertian hukum bersifat teknis. Konsep hukum Islam dalam pandangan Sachs, bila diukur dengan standar hukum Islam, bila diukur dengan standar ilmu hukum, merujuk pada hukum dalam arti kata hukum, keputusan penjahat, petugas, pemerintahan, perilaku yang teratur dan acak. Dengan demikian, konsep ini jelas berbeda dengan konsep hukum Islam berkenaan dengan hukum-hukum praktis, amaliyah, dan akhlak. Pandangan hukum sebagaimana dikaji oleh Sachs secara prinsipal amat berbeda dengan pemahaman para ulama fikih. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi imaniyah. Dua arti ini tampak diabaikan oleh Sachs, terutama ketika ia melihat hukum pada masa Nabi dan sahabat. Oleh karena itu, tidak heran apabila Sachs mengatakan bahwa hukum Islam dimulai dari masa Umayyah, dan dengan ini arti-arti sebagaimana dijelaskan tadi. Meskipun demikian, menurut penulis, terminologi yang digunakan Sachs merupakan sesuatu yang dinamis. Atas dasar uraian di atas secara terminologi,
Pemikiran Syas mengalami dinamika, tetapi secara substansial hukum Islam di mata Syas harus memiliki sifat teknis dan formal seperti dijelaskan di atas. Di samping itu, Syas menurut analisis penulis cenderung berpikir praktis semata tanpa memasukkan unsur-unsur teologis sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kesepakatan ijtihad para ulama. Dan juga ijtihad tidak merinci asal-usul kata syariah atau fikih secara utuh. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karena itu tidak benar menjadikan sesuatu sebagian dari yang besar sebagaimana sumber hukum Islam. Selain itu, penolakan adat sebagai sumber hukum Islam pertama karena adanya fakta bahwa sekedar hukum adat bukanlah sesuatu aturan yang diambil dari teks-teks sakral, yaitu Al-Quran dan hadis. Meski bukan demikian, logika ini berseberangan dengan pandangan rasionalitas dari penganut kelompok Mu'tazilah khususnya, yang berpandangan bahwa salah dan benar, baik dan buruk, serta apa yang disuruh dan apa yang dilarang merupakan unsur yang menyatu dengan intelek manusia, sehingga adat bagi mereka dapat dipandang sebagai satu dari sekian banyak sumber hukum Islam. Sebaliknya pula, penerimaan praktik-praktik adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan deksibilitas ke dalam rangka pikir hukum Islam. Berdasarkan landasan tersebut, ketika asas tersebut terwujud dalam masa-masa Muhammad dan masa sahabat sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, Al-Hadis, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pada kedua masa tersebut telah terbentuk secara teknis. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Yang termasuk ibadah adalah sholat, zakat, haji, dan nazar. Adapun muamalah adalah hukum yang bertujuan untuk membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Filsafat hukum Islam memiliki objek, baik teoritis maupun praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori hukum Islam yang meliputi 1. Prinsip-prinsip hukum Islam, 2. Dasar dan sumber-sumber hukum Islam, 3. Tujuan hukum Islam, 4. Asas-asas hukum Islam, 5. Kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara objek praktis filsafat hukum Islam meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam, mengapa harus manusia melakukan ibadah seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Mengarah pada penilaian hukum secara maksimal atas dalam analisis sosiologisnya, Sak mengajak untuk
menyimpulkan bahwa hukum Islam bisa dinilai dan ditentukan dengan pendekatan tersebut sebagaimana dijelaskan di awal. Analisis tersebut dalam perspektif sosiologi hukum dalam pandangan R. and Kerry Smith tidak benar karena didasarkan pada bahwa tugas seseorang peneliti sosiologi adalah memperoleh wawasan. Dalam bahasa Rasmussen, sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktis-praktis hukum, menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan sebagaimana dilakukan oleh Sachs, yakni pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini, sosiologi hukum tetapi perlu di pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan, seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik didekat pula dengan dua pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.